Emosi keluarga korban pembunuhan ini tak terbendung saat melihat pelaku digelandang petugas. Keluarga korban memaki dan berusaha menyerang pelaku. Bahkan istri korban histeris dan nyaris pingsan karena tak kuasa menahan beban emosi. Keluarga harus menenangkan istri korban agar tetap sadar dan sabar. Emosi keluarga korban kembali meledak saat pelaku akan dibawa ke mobil. Keluarga kembali berusaha menyerang pelaku namun berhasil dihalangi polisi. Sebelumnya kasus pembunuhan tersebut dipicu pertengkaran korban dan pelaku. Pelaku yang tak terima lantas menusuk korban hingga tewas. Kisruh internal Kesultanan Ternate kembali terjadi. Sekelompok masyarakat adat yang mengaku Fala Raha mendatangi Kedaton Kesultanan Ternate yang ditempati Sultan Hidayatullah Mudafar Shah. Adu mulut antara pendukung Sultan Hidayatullah dan masyarakat adat yang mengaku Fala Raha pun tidak terelakkan. Suasana di halaman pendopo Kesultanan pun sempat memanas. Puluhan aparat yang berada di tempat kejadian berupaya untuk mengendalikan situasi. Guna mengantisipasi situasi ketegangan di Keraton Kesultanan Ternate, Sat Brimo Polda Maluku Utara dan Polres Ternate menurunkan puluhan personil untuk bersiaga. Kecelakaan minyak goreng. Insiden kecelakaan truk minyak goreng curah ini langsung dimanfaatkan warga sekitar. Dengan cekatan, warga mengambil tumpahan minyak goreng curah yang mengalir ke saluran air. Truk minyak goreng curah ini tumpah akibat kecelakaan tunggal di Ciamis, Jawa Barat. Diduga kecelakaan akibat supir truk yang tak mampu mengendalikan laju kendaraan, sehingga oleng dan menabrak dinding rumah warga sebelum akhirnya terguling. Insiden pun menyebabkan kemacetan panjang akibat warga yang mengais tumpahan minyak. Inilah detik-detik angin puting beliung menerjang Pulau Kelapa dan Pulau Harapan, Kepulauan Seribu. Terpaan angin puting beliung ini membuat atap-atap rumah warga berterbangan. Cuaca ekstrim yang berlangsung sekitar setengah jam tersebut mengakibatkan 182 rumah warga di Pulau Kelapa dan 20 rumah warga di Pulau Harapan rusak. Selain kerusakan, 4 warga terluka akibat tertimpa material bangunan yang berjatuhan. Tidak hanya rumah, 2 kapal nelayan yang tengah sandar juga tenggelam akibat terjangan angin puting beliung. Balita ini terpaksa digendong aparat polisi untuk sampai tujuan bersama ibunya setelah ruas jalan Surabaya Probolinggo terendam banjir. Banjir kali ini diduga akibat sungai bendungan di desa Tambak Rejo meluap tak mampu menampung air hujan. Kondisi air laut pasang juga menambah volume air yang meluber hingga ke jalan raya. Mengantisipasi kemacetan, Satuan Lalu Lintas Polres Kota Pasuruan menggelar rekayasa jalur. Semua kendaraan roda 4 dari arah timur dialihkan masuk tol Sutojayan, sementara dari arah barat dialihkan ke tol Rembang. Selamat malam pemirsa, kita berjumpa di Newsroom, ruang memperbarui informasi Anda dengan diskusi yang komprehensif. Saya Anissa Dasuki. Pemirsa, konser penyanyi Tulus di Bandung, Jawa Barat dibubarkan tim Satgas COVID-19 dan kepolisian. Soundfest selaku pihak penyelenggara konser tidak memiliki izin kegiatan baik dari Satgas maupun kepolisian. Teriakan warga ini terus bergema saat konser penyanyi Tulus di Critical 11 Komplek Bandara Husein Sastra Negara Bandung, Jawa Barat dibubarkan tim Satgas COVID-19 beserta aparat kepolisian. 15 menit dari sekarang, silakan meninggalkan tempat ini karena tidak ada izin. Terima kasih. Penonton yang telah membeli tiket merasa kecewa dengan Soundfest sebagai pihak penyelenggara karena konser tersebut tidak mengantongi izin kegiatan, baik dari Satgas COVID-19 maupun kepolisian. Tidak mengantongi apa-apa. Ilegal Ya, sebelumnya dia pernah mengajukan. Kita dijawab. Ya.
bahwa kegiatan itu untuk sementara waktu tidak diperkenankan. Dulu perwalnya masih belum membuka, yang konser yang indoor ya. Di tengah amarah dan kekecewaan penonton, pihak penyelenggara turut menyampaikan permohonan maaf. 3 orang yang merupakan saudara kandung ditangkap polisi karena membakar 2 rumah yang dihuninya. Pelaku tidak terima rumah mereka disita dan akan dilelang oleh pihak bank karena tidak mampu melunasi utang. Panas. Api dengan cepat menghanguskan 2 rumah panggung di Lorong Kita, Kecamatan Talo, Makassar, Sulawesi Selatan. Rumah yang dihuni oleh 3 orang saudara kandung ini sengaja dibakar oleh seorang penghuninya karena tidak terima rumah disita oleh bank setelah tidak mampu melunasi hutang. Bangunan rumah semi permanen yang terbuat dari kayu membuat api cepat merambat dan menghanguskan seluruh bangunan. Kepolisian Polsek Talo sempat kewalahan saat akan mengevakuasi 3 orang pelaku ke atas mobil patroli karena banyaknya warga yang kesal dan berusaha menghakimi pelaku. Karena kekalahan dia di dalam suatu sengketa perdata yang pada saat hendak dilakukan suatu eksekusi dan ketika saat dibacakan putusan eksekusi tersebut, maka salah satu daripada pelaku ini melakukan pembakaran terhadap. Ketiga saudara kandung itu telah dibawa ke Makopolsek Talo untuk menjalani pemeriksaan intensif lebih lanjut. Aktivitas di kampus UIN Makassar diliburkan pasca tawuran antar mahasiswa. Kegiatan perkuliahan yang sebelumnya sudah berjalan secara offline, kini kembali digelar online. Jendela pecah dan batu berserakan menjadi saksi bisu kericuhan antara mahasiswa di kampus UIN Makassar. Pasca bentrokan kemarin, pihak kampus akhirnya meliburkan kegiatan perkuliahan untuk sementara. Guna mencegah tawuran susulan, aparat pun masih bersiaga di pintu masuk kampus. Perkuliahan itu kita laksanakan secara online. Iya, tapi untuk pimpinan semua tetap hadir. Jadi untuk kegiatan akademik saja. Sebelumnya, bentrokan tak terhindarkan antara mahasiswa Fakultas Syariah dan Saintek pecah di kampus UIN Makassar, Sulawesi Selatan. Kedua kubu saling serang dengan batu, busur hingga senjata tajam. Upaya pihak kampus melerai tawuran sia-sia. Bahkan akibat tawuran sejumlah dosen dan mahasiswa terluka. Aparat gabungan TNI dan Polri pun diterjunkan untuk menghentikan tawuran. Tawuran akhirnya bisa dibubarkan setelah 4 jam. Diduga tawuran dipicu lemparan batu dari salah satu kubu sehingga memantik emosi mahasiswa lainnya. Informasi selengkapnya kami sudah terhubung dengan rekan Bukma dari Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat malam Bukma, apa informasi terkini di lokasi? Apakah situasi sudah kondusif untuk hari ini? Ya, malam Anissa. Dapat kami sampaikan untuk situasi terkini di kampus ini sendiri sudah mulai kondusif. Namun demikian pihak kampus hingga malam ini terus melakukan atau membatasi sejumlah mahasiswa yang hendak masuk ke dalam kampus yang ingin melakukan pengurusan tertentu. Ya, sebelumnya dilaporkan bahwa 2 kubu mahasiswa dari 2 fakultas ini terlibat bentrok akibat adanya dugaan salah paham setelah sejumlah mahasiswa dari salah satu fakultas diduga melakukan pelemparan ke fakultas Saintek. Anissa. Baik, Bukma, ada berapa total korban luka dalam tawuran ini? Ya, untuk sampai saat ini
data soal korban yang luka belum kami lengkapi, namun diinformasikan dari pihak otoritas setempat bahwa sekitar lebih dari 3 orang yang menjadi korban, termasuk dari pihak kampus dan mahasiswa. Sementara pasca bentrokan tersebut, saat ini pihak kampus pun mengaku akan melakukan penyelidikan, termasuk bersama dengan aparat Polsek Tombautu untuk menyusut tuntas pelaku-pelaku yang melakukan perusakan pada saat terjadi bentrokan kita. Baik, sejauh ini apakah sudah ada yang ditahan terkait dengan bentrokan ini? Ya, Anissa, untuk informasi soal mahasiswa yang ditahan belum ada untuk saat ini. Namun di aparat Polsek Tombautu Kabupaten Goa saat ini masih terus melakukan koordinasi dengan pihak kampus, termasuk menyelidiki identitas para mahasiswa yang diduga ikut dalam bentrokan kemarin. Bisa. Baik, informasi yang kami terima bahwa sejumlah mahasiswa yang tidak ikut tawuran, staf kampus dan juga dosen ada yang terkena lemparan batu dan terluka. Berapa totalnya, Bukma? Ya, untuk dari pihak kampus sendiri, total hanya 1 orang yang mendapat luka terkena lemparan batu, Anissa. Baik, Bukma, sejauh ini perkuliahan yang sebelumnya sempat diadakan secara offline sekarang kembali digelar online. Sampai kapan rencananya? Ya, untuk informasi yang kami himpun sejak pagi tadi bahwa pasca insiden ini untuk menghindari bentrokan susulan, pihak kampus pun sejak pagi tadi melakukan atau maksud kami meliburkan para mahasiswa untuk menghindari bentrokan susulan. Sementara untuk pelajaran secara online akan dilakukan hingga tanggal 6 April mendatang. Namun tidak menutup kemungkinan pasca kejadian ini pihak kampus akan menambah libur untuk mahasiswa untuk menghindari kejadian serupa. Baik, Bukma, apakah tawuran antar fakultas cukup sering terjadi di UIN Makassar? Ya, untuk informasi perselisihan atau antara saintek ini memang sering terjadi dari tahun ke tahun, namun untuk 2 tahun terakhir baru kali ini terjadi tahun ini. Baik, terima kasih Bukma. Rekan kami melaporkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat bertugas kembali, Bukma. Pemirsa, kita ke informasi lain. Warga Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Jawa Tengah dikejutkan dengan temuan benda diduga bom. Tim Gegana dikerahkan untuk mengevakuasi benda tersebut. Benda mencurigakan ditemukan di trotoar depan klinik Fajar atau tak jauh dari markas Denpom 4 Surakarta. Benda mirip bom ini ditemukan seorang asisten rumah tangga pada Rabu pagi. Tim Gegana Brimopolda Jateng yang datang langsung mengamankan lokasi. Benda mencurigakan kemudian dibawa tim Gegana ke Benteng Vastenburg untuk diamankan. Namun setelah dianalisa, temuan benda mencurigakan berupa tas kecil berwarna biru dengan motif bunga tersebut ternyata bukan bahan peledak. Ke Benteng Vastenburg dan kemudian dianalisa, diurai, dan itu hanya benda mencurigakan, jadi bukan merupakan barang yang berbahaya, seperti itu. Ternyata tas yang ditemukan bukan benda berbahaya, hanya berisikan material plastik. Puluhan sopir truk terpaksa menginap di SPBU demi mendapat pasokan solar. Pertamina berdalih kelangkaan karena peningkatan aktivitas logistik. Puluhan truk ini rela antre sejak pagi demi mendapatkan solar. Antrean truk masih terjadi di salah satu SPBU di Jalan Merdeka, penyambungan Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Puluhan truk rela antre sejak pagi lantaran kelangkaan solar masih terjadi. Akibat panjangnya antrean, polisi pun turun tangan guna mengatur lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan. Kondisi serupa juga terjadi di Pemantang Siantar. Puluhan truk terpaksa antre berhari-hari demi mendapatkan pasokan solar. Sopir truk hanya mendapat jatah 100 liter, sedangkan kendaraan pribadi 40 liter.
Namun tak jarang, para sopir tak kebagian jatah solar meski sudah antre 5 jam hingga terkadang memilih menginap di SPBU. Terkait fenomena tersebut, Direktur Utama Pertamina berdalih bahwa kelangkaan solar dikarenakan peningkatan aktivitas logistik. Solar subsidi ini lebih rendah 5% dibanding tahun lalu. Gap inilah yang menyebabkan terjadinya masalah di supply, ya. Jadi demand-nya naik 10%, tetapi dari sisi supply-nya itu kuotanya turun 5%. Oleh karena itu mungkin nanti kami pun mohon dukungan jika memang solar subsidi ini adalah bisa meningkatkan lagi pertumbuhan ekonomi, maka kuotanya mungkin perlu disesuaikan. Lebih lanjut, Pertamina akan terus melakukan pemantauan di lapangan agar pasokan solar terpenuhi dan penyalahgunaan oleh oknum industri dapat ditekan.